teman-teman boleh koreksi ya gitu di kolom chat atau misalnya dikasih reaction aja. Siap, teman-teman, perkenalkan nama aku Ria. Di sini aku dari tim edukasi TikTok Shop. Aku akan temenin teman-teman hari ini di siang hari ini, tapi kayak sore teman-teman ya, soalnya mendung di luar. Teman-teman boleh absen nih dari mana, tokonya namanya apa, atau mungkin dari kota apa. Terus apa kabar teman-teman seller? Selamat tahun baru ya. Semoga di tahun ini kita mendapatkan yang baik-baik teman-teman ya, terus berkah juga untuk teman-teman berjualannya selama ini di TikTok Shop. Terus makin rajin juga nih ikutin webinar-webinar kita yang ada di tahun ini. Dari Bandung, dari Bogor, wah Bandung, Bogor kayaknya dengar-dengar lagi hujan terus ya teman-teman, soalnya Jakarta, Bekasi, Jabodetabek hujan udah pasti, Bogor dan Jawa Barat tuh udah pasti hujan teman-teman. Tetap stay safe dimanapun teman-teman berada dan jaga kesehatan juga. Sama tadi di tahun ini makin rajin juga ya untuk ikut jadwal-jadwal webinar kita, di mana kita jadwalnya udah setiap hari nih teman-teman. Terus khususnya besok, setiap hari Kamis itu biasanya kita ada 2 sesi ya, di jam 2 siang sama jam 4 sore gitu. Jadi teman-teman bisa tuh ikutin setiap harinya, Seninnya bahas apa, terus Selasanya bahasnya beda lagi. Nah, hari ini, hari Rabu, kita ada pembahasan tentang tarik perhatian calon pembeli melalui short video. Nah, di sini siapa yang masih suka bingung gimana sih cara bikin konten short video yang menarik untuk calon pembeli teman-teman gitu. Kayak gimana sih, Kak? Misalnya kayak harus angle-nya apa, ide kontennya seperti apa, yang baiknya bagaimana. Nah, disimak nih untuk materi hari ini. Coba ya, aku lihat lagi ini dari Gresik, dari Tangerang hadir, Tasikmalaya, Bekasi. Wah, banyak ya teman-teman ya. Oke, siap. Jangan lupa kalau misalnya untuk join ke webinar TikTok Shop, teman-teman tinggal scan aja QR atau barcode yang ada di layarnya teman-teman. Ini boleh di screenshot dulu aja, terus nanti di scan setelah webinar ini ya. Gitu. Terus selanjutnya selain tadi jadwal udah aku kasih tahu ya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Teman-teman kalau misalnya ada yang belum tahu atau misalnya udah tahu tapi belum sempat subscribe ke channel YouTube kita, channel YouTube edukasi, bisa langsung di-scan aja barcode yang ada di sini. Nah, biasanya kalau di YouTube ini kita kasih kontennya itu video teman-teman ya, entah itu short YouTube atau misalnya mini recap atau misalnya tanya jawab gitu ya, teman-teman bisa mendapatkan insight atau ilmu yang ada di situ. Terus jangan lupa juga kalau misalnya udah subscribe, dinyalain aja teman-teman notifikasinya biar kalau misalnya kita tiap upload video-video baru, teman-teman bisa jadi orang pertama yang nonton video itu gitu. Terus kalau misalnya teman-teman mau share video itu ke teman-teman seller lainnya gitu ya untuk saling belajar tuh boleh banget juga ya. Jadi langsung di-share aja. Nah, selanjutnya nih teman-teman, di sini kita juga udah punya buku panduan edisi best practice gitu ya. Jadi ini adalah semacam handbook atau pegangan nih buat teman-teman berupa link gitu ya, PDF gitu. Jadi teman-teman bisa gampang ya, bisa baca kapanpun itu. Biasanya kita tuh kasih beberapa materi gitu ya, contohnya kayak praktik terbaik untuk short video, terus juga live streaming, terus juga afiliasi. Nah, teman-teman bisa baca-baca di sini nih praktik terbaiknya tuh kayak gimana sih, Kak? Terus kayak gimana sih cara prakteknya dan lain-lain gitu. Oke, langsung aja nih teman-teman bisa langsung download di link ini atau nanti bisa cek aja kolom chat, nanti akan ada dari teman aku yang kasih linknya ya. Langsung aja. Terus nih teman-teman, tadi kan udah jadwal webinar, terus juga channel YouTube udah aku infoin, terus juga tadi ada handbook. Nah, di sini ada Seller Academy teman-teman. Jadi Seller Academy itu semacam universitas atau semua kumpulan-kumpulan kursus kayak materi-materi tentang tutorial-tutorial yang berupa tulisan, ada juga yang berupa gambar, poster. Teman-teman bisa baca di Seller Academy. Terus teman-teman biar lebih gampang nih, kita juga udah ada Seller Academy lewat handphone gitu ya. Jadi bisa langsung dibuka itu dari aplikasi Seller, teman-teman langsung aja di-download. Nah, di situ masuknya teman-teman lewat situ gitu. Jadi kan bisa lagi macet gitu ya, atau misalnya lagi di mana gitu, kalau misalnya ada yang lupa nih
jualan di TikTok Shop caranya kayak gimana? Langsung aja buka Sarah Academy gitu, langsung di scan QR yang ada di layar teman-teman. Selanjutnya tadi udah Sarah Academy nih ya, terakhir. Kita ada satu lagi teman-teman namanya itu komunitas resmi kita, TikTok Shop Indonesia, yang ada di Facebook Group dan di grup LARK gitu ya. Kalau Facebook ya kita semua udah tahu teman-teman ya, di situ kita bisa komen, bisa nonton juga program-program yang disediakan. Nah kalau untuk LARK ini, itu semacam media untuk chat gitu teman-teman ya. Jadi di mana teman-teman tuh bisa langsung tanya jawab di situ sama teman-teman dari komunitasnya, apa misalnya teman-teman mau sharing dan lain-lain bisa juga. Langsung aja di scan, kalau yang YouTube yang di sebelah kiri, kalau yang di LARK itu yang di sebelah kanan. Nah, ini cara gabung ke LARK TikTok Hood. Jadi LARK itu namanya LARK, itu aplikasi teman-teman ya. Bisa teman-teman download, mau itu di App Store atau itu di Google Store, nggak masalah, tidak terbatas sama device. Terus kalau misalnya udah di-download nih, buka aja aplikasinya, kemudian diklik tanda plus gitu. Kalau misalnya udah diklik tanda plus, langsung aja di scan QR yang tadi. Makanya yang tadi di screenshot aja, baru nanti teman-teman bisa klik join. Jangan lupa dimasukin shop code atau kode toko. Kalau untuk kode toko itu teman-teman bisa dapetin di sales center gitu ya. Oke, selanjutnya di sini aku mau bacain untuk TNC webinar TikTok Shop Seller hari ini, teman-teman. Yang pertama, untuk teman-teman di sini boleh menyimak dulu materi-materi yang akan disampaikan sama teman aku nanti setelah ini. Terus kalau misalnya ada pertanyaan nih mengenai materi yang relevan gitu ya, yang terkait dengan materinya, bisa langsung ditanyain pertanyaannya di kolom Q&A. Kayak tadi aku udah lihat ada satu yang udah bertanya sangat antusias ya, gitu langsung aja dimasukin pertanyaan teman-teman di kolom Q&A khusus untuk materi yang relevan yang dibawakan hari ini gitu. Biasanya nanti di Q&A akan ada dari teman-teman TikTok yang bantu jawab, atau di akhir sesi kita bisa langsung tanya jawab dengan speaker. Yang kedua, untuk chat box ya teman-teman. Jadi kan di Zoom ini kan ada chat dan Q&A. Kalau Q&A tadi udah aku jelasin khusus pertanyaan aja. Nah, kalau untuk chat box itu digunakan hanya untuk berinteraksi dengan host seller. Kayak tadi aku tanya teman-teman dari mana, kabarnya apa, terus kalau misalnya mau koreksi suaranya nggak jelas kak, atau layarnya macet nggak move gitu ya, langsung aja dikoreksi di kolom chat gitu. Bukan untuk bertanya teman-teman ya. Terus yang terakhir, jangan lupa juga bergabung di komunitas resmi kita, TikTok Hood, yang tadi udah aku infoin, di LARK sama Facebook, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita, dan kunjungi Seller Academy, gitu teman-teman ya. Oke, siap-siap. Nih, materinya belum disampaikan aja, udah ada beberapa pertanyaan. Sabar teman-teman ya, bisa langsung ditanya aja, nggak apa-apa, nanti kita tampung dulu. Oke, kayaknya udah ya teman-teman ya pembukaan dari aku. Oke, sambil aku undang aja kali ya speaker kita hari ini dengan Kak Sigit. Halo Kak Sigit. Halo Kak Ria, untuk video saya udah tampil belum ya Kak ya? Udah, aman Kak Sigit nih. Tapi aman aku ya, Kak, minta waktu mungkin sekitar 1-2 menit lagi Kak Sigit ya, untuk teman-teman ngisi survei. Gitu ya, Silakan. sambil Kak Sigit siapin materi, atau mau sambil minum juga boleh kali teman-teman ya, Kak Sigit ya. Oke, teman-teman. Nah, di layarnya teman-teman nih udah ada survei. Jadi kita akan survei sebelum materi dimulai. Jadi kita akan cek ombak dulu nih, teman-teman, apakah sudah pernah ikut webinar kita TikTok Shop gitu ya. Terus apakah teman-teman udah paham belum tentang pentingnya short video di TikTok Shop gitu ya. Kemudian nih ada beberapa pertanyaan, 6 pertanyaan teman-teman ya. Bisa langsung diisi aja sampai beberapa detik aja kali teman-teman ya, biar kita satsut-satsut gitu. Terus terakhir teman-teman bisa langsung isi apakah udah paham apa aja sih yang harus dipersiapkan pada saat membuat konten short video gitu teman-teman. Oke, siap-siap. Kalau gitu langsung aku hand over ke Kak Sigit di sini. Aku stop share ya. Oke, thank you Kak Ria. Siap, Kak Sigit, apa kabar nih Kak Sigit? Baik nih Kak Ria. Mungkin mohon maaf juga belum bisa bareng Kak Ria untuk iya. hari ini ya. Siap, nggak apa-apa Kak. Langsung aja ya.
Oke, halo, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah hadir di kelas webinar kita di hari ini. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Ria, oke, screen-nya sudah kelihatan jelas? Mungkin dari teman-teman bisa langsung kasih react aja, kasih jempol aja. Oke, sudah kelihatan jelas. Sip, thank you teman-teman. Jadi, sesuai dengan yang tadi sudah Kak Ria infokan juga, kira-kira kita tuh akan ngebahas ngulik dulu dari awal teman-teman, kira-kira short video itu gunanya apa, atau bukan gunanya sih, lebih ke arah gimana sih fungsinya gitu ya, apa itu short video di TikTok Shop, lalu kenapa kita harus mengunggah yang namanya short video. Mungkin teman-teman juga ada beberapa teman-teman seller yang kayak ngerasa, Kak, kok saya kalau jualan di e-commerce lain itu nggak perlu ngunggah yang namanya short video, tapi di TikTok Shop itu kita kok perlu sih mengunggah yang namanya short video gitu. Itu kenapa? Lalu yang ketiga itu mengenai bagaimana cara mengunggah short video itu sendiri. Oke, jadi kita langsung mulai aja dari slide pertama kita atau materi pertama kita mengenai apa sih short video di TikTok Shop. Oke, jadi teman-teman, short video itu sendiri adalah sebuah pengalaman e-commerce yang katakanlah itu bisa menawarkan sebuah brand atau menawarkan sebuah merek itu melalui sebuah video pendek. Nah, nanti video pendek ini teman-teman bisa buat, bisa kemas gitu ya, itu untuk menunjukkan produknya teman-teman atau menunjukkan brandnya teman-teman. Jadi, kita mengharapkan bahwa short video ini adalah benar-benar bentuknya seperti video ya teman-teman, bukan dominan ke arah slide gitu. Karena kalau ke arah slide itu jatuhnya slide perkenalan, bukan short video gitu ya. Jadi short video di sini itu tujuannya memang benar-benar bisa memperkenalkan atau menunjukkan produknya teman-teman itu dengan cara cukup mudah. Jadi contohnya seperti ini, mungkin saya coba share audio sedikit. Oke, ini contohnya ada di sini ya teman-teman. Sebentar, agak error. Oke. Oke, sorry teman-teman, kayaknya ini videonya agak error karena masih loading terus, gitu ya. Oke, kita lanjut aja nggak apa-apa. Jadi nanti lewat short video itu teman-teman itu diharapkan benar-benar bisa uh, menawarkan atau memperkenalkan produknya teman-teman ke calon pembeli ataupun ke penontonnya teman-teman. Jadi nantinya teman-teman itu bisa kasarnya beriklan, gitu ya, beriklan tanpa gengges, tanpa ngeganggu. Mungkin beberapa teman-teman kayak ngerasa kayak di platform lain itu adalah iklannya itu uh, tidak begitu apa ya bilangnya, tidak begitu cukup mengena gitu ya, karena mungkin beda karena di TikTok Shop itu platformnya adalah social commerce, maka dari itu titik beratnya gitu ya, bukan titik berat ya, ujung tombaknya itu adalah melakukan yang namanya short video. Maka dari itu teman-teman diharapkan bisa melakukan pengunggahan short video secara konsisten nanti ke depannya. Oke, ini tadi yang saya jelaskan, bahwa memang TikTok Shop itu merupakan sebuah platform e-commerce gitu ya, atau social commerce yang memasarkan brand itu bukan cara beriklan, tapi melalui short video tadi. Jadi kita pun juga melakukan iklan atau memperkenalkan produk-produk kita itu lebih enjoy gitu ya. Mungkin teman-teman tuh nggak sadar bahwa teman-teman itu lagi nonton video berupa video iklan loh gitu ya. Bukan bukan video atau iklan-iklan seperti iklan banner ataupun iklan-iklan lainnya gitu teman-teman. Jadi maka dari itu teman-teman buatlah short video yang memang semenarik mungkin kontennya, atau mungkin nanti teman-teman bisa coba cek-cek lagi kira-kira tren apa sih yang lagi populer gitu. Lalu di sisi lain juga teman-teman itu tadi kan ketika videonya teman-teman itu menarik gitu ya, itu otomatis bisa ada chance yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan karena ya balik lagi ketika memang dilirik produknya teman-teman, maka akan semakin gimana ya bilangnya, semakin penjualannya itu akan semakin tinggi pasti gitu. Oke, gimana sih cara mengunggah short video di TikTok Shop sendiri gitu ya teman-teman? Mungkin teman-teman itu
apa aja sih yang mesti dipersiapkan atau harus dipersiapkan? Satu, teman-teman itu harus persiapkan dulu rekamannya, cek lagi galerinya. Terus yang kedua itu teman-teman bisa melakukan proses editing, cek lagi musik-musik yang lagi komersil, teks ataupun efek-efeknya. Lalu langkah terakhir mungkin teman-teman bisa siapkan caption yang menarik, gitu ya, caption yang bikin penasaran. Lalu juga mengenai hashtag yang kira-kira hashtag apa sih yang lagi populer, yang memang sehubungan dengan kategori dari brandnya teman-teman nih, gitu. Lalu siapa juga bahwa link produk yang teman-teman ingin tautkan itu sudah ready. Oke, gimana sih gitu ya, balik lagi, gimana sih cara teman-teman itu mempersiapkan yang namanya tadi sebuah video. Teman-teman itu masuk ke aplikasi TikTok gitu ya, masuk ke aplikasi TikTok, lalu teman-teman klik tanda plus di sini, lalu nanti teman-teman ada pilihan buat merekam, atau kalau sudah ada video yang sudah ready gitu ya teman-teman, itu teman-teman tinggal pilih yang upload, lalu nanti next gitu. Kalau memang nanti teman-teman jika punya 2 video atau 2 konten yang ingin digabung, itu bisa teman-teman pilih menu select multiple. Lalu nanti teman-teman juga bisa kalau memang tadi sebelum ada yang galerinya tadi gitu ya, sebelum punya kontennya, itu teman-teman juga bisa melakukan perekaman secara langsung. Jadi kayak bikin rekamannya langsung on the spot gitu ya teman-teman, katakanlah seperti itu. Teman-teman itu bisa langsung klik aja tanda merahnya yang ada di bawah, kurang lebih nanti penampakannya seperti ini. Oke, lalu nanti ketika videonya atau si kontennya itu sudah naik gitu, teman-teman tinggal pilih add sound. Nanti teman-teman masukkan add sound, kira-kira teman-teman cari aja musik yang kira-kira lagi populer tuh apa, teman-teman bisa gunakan. Lalu teman-teman juga bisa gunakan fitur teks atau fitur caption gitu ya. Di sini adalah fitur teks ini sebenarnya untuk mempertegas lagi nih teman-teman. Katakanlah seperti ini. Kayak saya pengen menjelaskan bahwa kemeja yang saya gunakan ukurannya XL gitu ya, terbuat dari bahan rayon atau misalkan dan sebagainya gitu, misalkan kayak ringan gitu ya, misalkan nggak bikin gerah. Nah itu teman-teman kalau bisa jelasin secara langsung by sound itu bagus, tapi nanti ketika memang teman-teman ingin menekankan kembali penekanannya itu silakan gunakan teks. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan fitur stiker, efek atau filter, terutama filter ya teman-teman. Kira-kira filter tuh kadang kala itu ada filter-filter yang memang lagi tren tuh ya. Saat ini kalau nggak salah yang bikin kayak rambut boneka, terus yang ada rambutnya jigrak gitu ya teman-teman. Nah itu teman-teman juga bisa gunain ketika memang nantinya kayak pengen bikin konten yang kayak hiburan, itu bisa pakai filter tersebut. Karena biasanya itu adalah filter yang memang lagi tren. Atau efek-efek yang AI anime gitu ya teman-teman. Belakangan ini kan di dalam sebulan terakhir itu AI anime itu lagi naik daun juga. Nah teman-teman itu juga bisa bikin konten-konten hiburan, tapi sambil memperkenalkan produknya teman-teman menggunakan efek tersebut. Oke, mungkin teman-teman kayak menanyakan, mengapa sih kita perlu kayak pemilihan musik yang tepat? Karena sebenarnya gini, penggunaan musik yang tepat itu akan membuat si kontennya atau short videonya itu lebih menarik dan nantinya pastinya akan menjangkau lebih banyak penonton. Seperti saat ini itu untuk lagu yang lagi cukup populer seperti misalkan Hey Hey apa-apa, kalau nggak salah Hey apa-apa X tik tik tak tak, yang kalau nggak salah kayak gitu ya judulnya teman-teman, itu bisa teman-teman langsung cari aja. Itu adalah salah satu lagu yang lagi populer, teman-teman bisa coba bikin konten untuk perkenalan brandnya teman-teman, lalu masukin aja lagu tersebut. Jadi nanti otomatis gitu ya, videonya teman-teman ada kemungkinan gitu, ada kemungkinan ya saya bilang, ada kemungkinan short video ya teman-teman bisa lebih populer, bisa lebih menarik gitu. Oke, next selanjutnya itu teman-teman itu tadi teks gitu ya. Tadi saya bilang bahwa teman-teman itu juga bisa yang namanya mempersiapkan teks, di mana nantinya teman-teman juga teks ini seperti pada contoh gitu ya, teman-teman ketika menggunakan teks untuk menekankan sesuatu, teman-teman itu juga bisa mengatur set durasinya. Kira-kira di bagian berapa atau di detik ke berapa teks itu akan muncul. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada contoh gambar ya. Bukan contoh gambar, contoh GIF gitu ya. Jadi memang ketika ingin mengetik di sini, nanti bisa diatur
di detik keberapa. Mungkin salah satu contohnya, coba saya play video ini, apakah bisa? Oke, masih error. Sorry teman-teman. Jadi intinya adalah nantinya kalau ada video teman-teman ingin memasukkan yang sebuah teks gitu ya, itu teman-teman bisa langsung masukin aja teksnya untuk balik lagi. Kalau memang teman-teman ingin menekankan sesuatu informasi. Jadi nggak selamanya, oke, di sini bisa gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini coba saya cek lagi, kok nggak ada pengaturan suaranya. Oh, sorry. Oke, sorry teman-teman, videonya agak error. Jadi intinya kan kayak, siapa sih yang nggak salfok sama celana yang dipakai Kak Jill gitu ya. Mungkin itu juga ada soundnya juga, tapi ada tulisannya. Jadi kayak ketika kita nggak soundnya kayak ditonton tengah malam, kontennya teman-teman ditonton tengah malam, si video sama si teks itu bisa membantu kayak kita tiba-tiba dapat bayangan, oh ternyata si celananya ini nih yang bikin menarik. Nah, teman-teman itu juga bisa menyampaikan lewat situ ya. Jadi teks itu bisa digunakan seperti itu juga, tapi teman-teman juga bisa menggunakan teks sebagai bentuk penekanan bahwa informasi dari produk tersebut itu seperti apa. Oke, lalu teman-teman itu juga bisa tadi menggunakan yang namanya stiker, efek, ataupun filter yang kira-kira lagi populer gitu ya. Atau teman-teman juga bisa melihat gitu ya. Melihat kalau teman-teman bisa lihat kursor mouse saya, itu di sini saya menunjuk angka, bukan angka, stiker live gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan stiker ini ketika nantinya teman-teman ingin menjadwalkan kapan sih teman-teman ingin melakukan yang namanya live streaming. Karena kan pasti teman-teman itu ketika mau meramaikan live streaming, teman-teman itu bisa buat short video terlebih dahulu, pakai stiker tersebut, lalu nanti teman-teman semacam membuat teaser dari live streaming teman-teman. Jadi semua penonton atau semua follower teman-teman tuh kira-kira si store ini atau si brand ini ternyata live dalam 4 jam lagi. Saya nggak boleh ketinggalan, saya harus tonton gitu. Oke, caption video. Caption video ini gunanya apa sih yang tadi saya infokan? Caption video ini gunanya adalah untuk memberikan informasi tambahan. Sorry ya teman-teman, agak typo. Jadi caption ini lebih ke arah untuk memberikan informasi tambahan yang kira-kira nggak tersedia gitu ya di short video, atau bisa digunakan untuk mengulang informasi seperti ini. Jadi jangan sampai ketinggalan promonya. Atau contoh penggunaan caption yang lainnya seperti ini juga. Atau teman-teman bisa kayak bikin captionnya adalah kelas webinar hari ini nih gitu. Terus teman-teman kayak ada, atau saya gitu ya, saya bikin short video kayak untuk memasarkan kelas webinar gitu contohnya. Captionnya itu adalah lebih ke arah kelas seru webinar hari ini nih gitu kan. Terus langsung di videonya itu adalah saya ketika melakukan atau ketika sedang melakukan kelas seperti ini, isi kontennya bisa seperti itu. Atau kira-kira teman-teman bikin caption yang kayak udah olahraga tapi masih gendut aja nih. Nah ternyata teman-teman kayak coba jual produk-produk, misalkan produk kesehatan untuk membantu membentuk otot gitu ya, seperti misalkan susu protein atau dan lain-lainnya. Atau misalkan sudah awal tahun tapi baju masih gitu-gitu aja. Nah itu kan teman-teman juga bisa ketik aja di caption, tapi nanti kontennya itu lebih ke arah si pengenalan bajunya teman-teman gitu. Oke, langkah terakhir teman-teman itu juga harus bisa memilih kira-kira hashtag apa yang sesuai. Hashtag apa yang sesuai di sini saya katakan karena kenapa? Karena jangan sampai teman-teman itu menyimpang dari hashtag yang kira-kira bilangnya apa ya? Teman-teman kategorinya awalnya misalkan kesehatan dan kecantikan, tapi teman-teman menggunakan hashtag yang sebenarnya untuk produk-produk elektronik. Contohnya simpelnya adalah hashtag iPhone gitu ya. Katakanlah iPhone itu sebenarnya banyak nih menerima exposure ya, tapi ternyata teman-teman itu menjual produk parfum, tapi hashtagnya iPhone. Nah itu jadinya nggak nyambung teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau ngelakuin hal kayak gitu, jatuhnya malah salah pasar. Dan kemungkinan itu
jumlah viewernya itu pasti akan menurun. Karena kenapa? Karena kayak kurang tepat aja. Pasti teman-teman videonya akan langsung di-skip. Jadi maka dari itu pastiin lagi aja kalau hashtag itu teman-teman harus tahu. Satu, teman-teman harus tahu kira-kira hashtag apa sih yang dapat memperbesar jangkauan penonton. Contoh, di sini ada contohnya adalah hashtag FYP, hashtag trending, hashtag viral, atau hashtag duet. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan hashtag yang penontonnya lebih spesifik atau lebih kategori seperti sepatu Surabaya, sepatu boots, high heels murah, seperti itu. Jadi ini lebih spesifik. Tapi jangan gunakan hashtag-hashtag yang memang katakanlah viral, tapi viralnya itu ternyata mengundang citra buruk buat tokonya teman-teman. Contohnya misalkan kayak lagi ada tragedi apa, terus teman-teman menggunakan hashtag tragedi tersebut, gitu kan. Itu kan kalau dari sisi khalayak penonton itu pasti kayak banyak pandangan kayak kok dia gunain tragedi ini sih buat jualan gitu. Jadi teman-teman nantinya pilihlah hashtag-hashtag atau caption-caption yang memang bisa lebih aman digunakan untuk tokonya teman-teman. Nah, di hashtag-hashtag ini nantinya teman-teman itu juga bisa lihat nih. Ini kan ada berapa view gitu ya, ada 2 miliar billion gitu ya, ada 2 miliar view, ada 11 juta view gitu ya, ada 123 juta view. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman lihat lagi nih, hashtagnya kira-kira berapa banyak sih view-nya. Oke, lalu nanti ketika teman-teman sudah kayak masukin video dan lain-lain ya, teman-teman itu pastiin lagi ketika ingin mencantumkan produk atau keranjang kuning, teman-teman bisa langsung pilih aja di sini add link produknya teman-teman yang sudah lolos QC. Jadi nantinya teman-teman kalau memang ada produk-produk tertentu yang kira-kira kok saya nggak bisa masukin ke video saya ya gitu. Itu ada 2 kemungkinan teman-teman. Adalah produknya memang belum lolos QC atau nanti misalkan produknya sendiri memang lagi di freeze atau bermasalah lainnya. Jadi pastiin aja bahwa produknya teman-teman itu memang aman sehingga nantinya bisa dicantumkan ke short video. Lalu post langkah terakhir ya. Oke, mungkin di sini saya coba untuk play lagi video dari Kak Ahmad gitu ya. Jadi Kak Ahmad ini adalah salah satu anggota dari tim edukasi juga, tim edukasi TikTok Shop. Semoga tidak bermasalah. Jadi di sini ada beberapa short video yang bisa teman-teman terapkan ketika nantinya ingin praktek nih dalam pembuatan short video. Oh, sebentar ini. Oke, teman-teman, sorry, nampaknya juga ada kendala di sini. Gitu Hai, ya. apa kabar? Videonya Sudahkah Anda berdonasi kirim pesan bulan ini? Ganti slide gitu. Oke, nggak apa-apa teman-teman, mohon maaf juga nih kalau memang ada contoh short video yang saya nggak bisa tunjukkan. Tapi teman-teman itu bisa nonton kedua short video ini di YouTube channel kita di TikTok Shop Indonesia. Jadi nanti teman-teman masuk ke YouTube, cari aja TikTok Shop Indonesia. Nanti teman-teman bisa ada nonton beberapa video, mini talk show, ataupun rekaman-rekaman webinar kita lainnya yang kita bisa publikasikan ke teman-teman seller, itu bisa tonton di YouTube channelnya kita. Oke, untuk hari ini mungkin sebagai kulit aja nih, sisanya kita bisa coba melalui Q&A. Mungkin Kak Ria, kita bisa lanjut ke Q&A kah? Halo, boleh dong. Mungkin sambil nunggu ya teman-teman, sambil kasih Git baca-baca juga pertanyaannya apa aja ya, biar bisa dipersiapkan. Kalau misalnya ada yang masih belum sempat nanya, tadi pembahasannya kasih Git, boleh ditanya lagi ya di kolom Q&A-nya gitu. Aku sambil pilih-pilih juga kali teman-teman ya. Di sini kayaknya most frequently question tuh yang paling banyak ditanyain tentang FYP sih kasih gitu ya. Jadi jadi boleh dipersiapkan dulu pertanyaannya sambil aku cek dulu teman-teman ya apakah kita ada survei itu. Benar kan? Nah, teman-teman sebelum kita ke sesi tanya jawab, teman-teman boleh jawab juga isi survei maksudnya. Tadi setelah mendapatkan ilmu-ilmu materi yang udah disampaikan sama Kak Sigit,
Gimana nih responnya dari teman-teman gitu? Apakah sudah paham kah tentang pentingnya short video di TikTok Shop? Terus juga udah tahu belum? Misalnya kontennya itu penting gak nih gitu secara konten, secara konsep, teman-teman udah aware belum kalau itu tuh penting gitu untuk si short video itu. Boleh diisi ya teman-teman, ini ada 10 pertanyaan kurang lebih, sambil kita tunggu juga kalau misalnya ada yang belum diisi surveinya, boleh langsung diisi aja. Siap. Cukup singkat ya tadi ya, kasih gitu ya materinya, tapi benar-benar berbobot sih kalau menurut aku ya, harusnya untuk teman-teman seller juga berpendapat yang sama. Kita langsung aja ke pertanyaan yang tadi yang udah aku spill itu, gimana sih Kak, misalnya Kak gimana caranya biar video kita FYP gitu, atau mungkin di sini teman-teman ada yang belum sepenuhnya paham konsep FYP itu seperti apa, nah itu boleh dibantu kasih gitu. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman yang kayak penasaran ya Karya ya, kayak penasaran kira-kira FYP itu seperti apa sebentar. Jadi mungkin untuk teman-teman yang kayak masih penasaran Karya, kira-kira FYP itu seperti apa sih gitu. Jadi sebenarnya gini teman-teman, teman-teman tuh harus bisa bayangin bahwa FYP itu, oke, gini deh, saya putar teman-teman. Saya putar Karya. Mungkin teman-teman bisa coba kayak cerita dikit ya sih. Sebenarnya yang teman-teman harapkan FYP itu seperti apa? Gitu. Coba mungkin kita sedikit diskusi aja ya Karya ya. Boleh. Jadi boleh di kolom chat aja kali kasih gitu ya, biar nanti kita bisa baca. Betul. Jadi sebenarnya apa sih teman-teman yang teman-teman tahu tentang FYP itu? Apakah video yang viral aja gitu ya, kasih gitu, apakah yang like-nya banyak, apakah yang komennya banyak gitu ya. Boleh nih sambil kita lihat-lihat juga gitu. Ini Kak Nala udah ada nih. Kak Nala dan beberapa teman-teman udah langsung banyak yang komen bahwa FYP itu artinya adalah banyak yang like nih Karya, banyak view yang di-share, banyak yang lihat, banyak yang di-like. Oke, yang viral. Nah, yang viral Kak Alvin itu maksudnya yang viral gimana nih? Yang view total view banyak atau total like-nya banyak? Ayo, coba mungkin ayo teman-teman, FYP apa? Nggak, Kak, dari Kak Gali meledak. Waduh, jangan dong Kak Gali, nanti celaka. Oke, dari Kak Dimas relate. Oke, yang views sampai ribuan. Oke, meledak, boom, dari ke atas. Oke, thank you teman-teman yang sudah memberikan sedikit gambaran mungkin yang teman-teman yang kayak bayangin FYP itu seperti apa gitu ya. Jadi mungkin ya teman-teman harus bisa luruskan lagi logikanya Karya ya. Mungkin kayak FYP itu kalau teman-teman mengharapkan FYP gitu ya. Sebenarnya teman-teman itu bilangnya bukan mengharapkan FYP Karya. Harusnya adalah short video yang viral atau short video yang view-nya lebih banyak dibandingkan FYP. Karena gini teman-teman, jujur saya sukanya adalah hal-hal yang berbau outdoor atau tanaman atau olahraga gitu ya. Walaupun saya gemuk ya teman-teman, saya juga olahraga jari gitu ya, main game. Oke, itu dari saya. Tapi dari Karya, saya perhatikan Karya kalau lagi sama saya itu Karya mungkin lebih ke arah konten-konten yang berbau masakan gitu teman-teman, gitu. Atau konten-konten yang lagi renov rumah gitu. Jadi ini perbedaan FYP antara saya sama Karya itu. Jadi kalau nanti teman-teman nanya, Kak biar FYP gimana? Nah itu pertanyaan teman-teman itu udah salah. Harusnya adalah teman-teman nanyainnya adalah, Kak gimana sih video saya harus lebih viral gitu ya? Oke, kita langsung aja ke sini. Gimana sih cara teman-teman bikin video yang lebih viral? Teman-teman itu harus bikin konten yang memang relevan nih Karya. Jadi misalkan konten-konten yang kayak lagi tema-temanya tuh lagi viral, lagi booming banget. Contohnya misalkan kayak saya nih nonton salah satu kontennya Mang Osa. Itu yang kontennya adalah bunyinya ketika saya lagi sedih dan saya mengingat nasihat dari Ustadz yang ada di Phuket gitu ya. Ustadz yang ada di Phuket ya teman-teman tahu ya bahasa Thailand tuh seperti apa gitu kan. Pasti otomatis kayak ini ngomong apa sih gitu ya. Ini lagi apa. Jadi bukannya tambah seneng, yang ada malah tambah sedih gitu. Nah teman-teman mungkin bisa tiru konten yang serupa. Jadi misalkan kayak ketika saya lagi dapat gajian atau dapat duit terus belanja, lalu
saya dimarahi gitu ya, dimarahi oleh ustadz dari ini atau dimarahi oleh siapa gitu misalkan dari sana gitu. Itu teman-teman bisa coba yang kayak gitu-gitu juga. Tirulah, amati, tiru dan modifikasi gitu. Jadi teman-teman itu bisa coba amati, tiru, modifikasi. Oh, ini yang lagi tren, ini yang lagi populer, filternya lagi populer ini, teman-teman bisa tiru, teman-teman bisa gunain lagi. Itu otomatis itu bisa ngebantu short video ya teman-teman itu lebih viral. Singkat ceritanya seperti itu sih, Kak Arya. Oke, siap gitu teman-teman ya. Jadi konsepnya, jadi gini sebenarnya teman-teman, semua video teman-teman yang di view itu hitungannya udah FYP gitu ya. Namanya kan for your page gitu, udah pasti masuk ke landing page-nya atau home-nya tuh orang-orang gitu. Nah pertanyaannya apakah rame nggak nih gitu kan? Teman-teman kan tadi mengartikannya FYP sama dengan rame gitu. Nah, gimana bisa rame? Teman-teman bisa langsung konsisten aja upload video gitu. Tadi yang kasih bilang di observe, amati, tiru, modifikasi. Yang lagi viral nih apa nih? Di upload gitu semua. Nanti dari situ teman-teman bisa tahu yang rame itu yang mana gitu. Baru dari situ konsisten bikin short videonya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih mengenai hashtag gitu ya. Nah, untuk dalam pembuatan konten short video nih kasih Git, video pendek, apakah lebih efektif menggunakan satu hashtag aja atau lebih dari satu? Oke, ini yang sebenarnya juga kita nggak bisa tentuin banget sih Karya. Jadi dari kita cuma kayak berharap teman-teman kalau menggunakan hashtag, gunakanlah hashtag-hashtag yang kira-kira memang masih relevan dan gunakan secukupnya gitu ya. Secukupnya aja gitu ya Karya ya. Jadi ketika memang nanti ya kita nggak bisa pastiin sih secara angka total, misalkan hashtagnya mau 3, mau 4, mau 5, mau 10, atau misalkan maksimal caption itu adalah 150, terus teman-teman gunakan sisa slot karakter itu buat pakai di hashtag, itu kita nggak bisa pastiin gitu. Jadi nanti ya teman-teman kalau memang mau gunain hashtag, gunakan secukupnya. Kalau saya sendiri pribadi gitu ya, kalau pengen lagi, tapi ini juga nggak berhasil, mungkin karena saya juga video baru gitu ya, atau akun baru sih Karya, mungkin dari Karya sendiri ada gitu ya, karena saya lihat Karya ini rajin konten juga teman-teman. Jadi kalau dari saya sendiri itu biasanya saya pakai 4 nih Karya. Kalau Karya berapa nih? Kira-kira nanti Karya bisa coba kasih contoh juga. Terus tadi balik lagi teman-teman gunakan hashtag-hashtag yang kira-kira memang lagi relevan gitu teman-teman. Misalkan di teman-teman ini bisa cari. Kebetulan saya pengen jualan produk saya nih Karya, boleh ya sedikit ya? Boleh dong, boleh. Oke, jadi Cross-selling boleh dong. Oke, jadi kalau di tim edukasi TikTok Shop sendiri itu punya yang namanya newsletter. Nah, kebetulan untuk di Januari ini mungkin akan launch sekitar hari Jumat atau hari Kamis. Nanti teman-teman bisa tunggu dulu atau nanti teman-teman pengen penasaran di bulan Desember itu seperti apa sih ramainya atau kira-kira lagi kayak gimana. Itu teman-teman bisa langsung menuju aja link tree-nya dan di sana nanti kayak teman-teman ngeliat oh ternyata di kecantikan itu lagi yang lagi rame itu ada 5 hashtag-nya. Itu nanti teman-teman bisa lihat. Terus kira-kira musik komersial apa yang lagi rame, itu teman-teman juga bisa lihat. Atau mungkin di konten kita di YouTube gitu ya, teman-teman juga bisa cari juga musik komersial kita tuh lagi apa. Kita juga punya ada short video, bukan short video, ada sebuah video di YouTube kita juga dengan judul mini content recap atau mini recap konten, sorry. Nah itu teman-teman itu bisa lihat juga videonya dan di situ juga ada nih kira-kira pembahasan atau video-video apa sih yang lagi viral. Bahkan juga di musik apa yang lagi viral. Oke, mungkin selebihnya balik lagi ke Karya, kira-kira berapa hashtag sih yang Karya lagi pakai? Oke, tadi itu teman-teman ya, kalau misalnya mau tahu apa hashtag apa aja yang lagi tren, terus juga musik-musik apa aja yang lagi tren bisa dicek ke newsletter Kasih Git gitu. Itu yang bikin Kasih Git langsung gitu teman-teman, yang mana update setiap bulannya. Jadi semua tren-tren yang ada di TikTok nih kita akan update ke newsletter itu ya, atau bahasa ininya majalah gitu teman-teman ya. Harusnya tadi di link tree dari teman aku udah di-share linknya, bisa langsung dicek aja. Nah, untuk masalah berapa hashtag, biasanya aku gini teman-teman, biasanya aku nggak nentu sih. Kalau misalnya aku lagi pengen video aku bikin tuh viral gitu atau misalnya rame, aku biasa kasih tuh hashtag, atau kalau misalnya aku lagi bikin video yang iseng-iseng aja,
nggak aku pakein hashtag sama sekali. Tapi kadang teman-teman yang nggak pakai hashtag itu kadang malah rame gitu. Jadi kita kan sebenarnya hashtag itu membantu nggak sih? Membantu, cuma tidak benar-benar memastikan apakah video itu rame atau tidak gitu. Karena terbukti aja dari aku, kadang aku bikin yang nggak ada hashtagnya rame-rame aja. Ya berarti balik lagi nih, konten kita dalamnya itu seperti apa gitu. Apakah menarik, apakah relate dengan si penontonnya? Biasanya sih aku nerapinnya itu 3 detik pertama teman-teman. Jadi di dalam 3 detik pertama video itu apakah clickbait nggak nih untuk audiensnya? Apakah mengundang audiens untuk nonton sampai habis atau enggak? Kayak gitu. Jadi hashtag ya mungkin 3-4 atau 2-3 itu oke lah. Yang penting masih relate gitu ya. Jangan asal-asalan tuh hashtagnya misalnya jualannya baju, hashtagnya lato-lato gitu ya, mentang-mentang lagi viral ya kasih gitu ya. Iya, mungkin teman-teman clickbaitnya juga jangan sampai yang kayak di apa, kan suka ada ya kayak di detik segini bikin kalian tercengang. Nah itu kayak gitu clickbaitnya kayak kurang gitu ya Karya ya. Betul. Jadi bikinlah clickbait yang memang kayak pas sasaran. Karena balik lagi teman-teman kan kalau jualan produk teman-teman tuh punya target gitu. Targetnya bukan target duit sih Karya, tapi targetnya kira-kira harus tahu, oh kalau anak muda zaman sekarang itu demennya nonton video yang kayak gini nih, gitu. Teman-teman tuh juga harus bisa bikin konten-konten yang kayak gitu. Jadi tadi balik lagi, mungkin saya sedikit tambahin dikit kali Karya ya. Boleh. Karena memang kita bisa agak panjang juga ya untuk diskusinya. Jadi nanti teman-teman juga kalau misalkan real konten kayak gitu gimana sih atau baiknya seperti apa, itu teman-teman itu bisa pastiin aja targetnya teman-teman tuh siapa. Misalkan teman-teman jualan lato-lato tadi ya Karya, boleh lah gunain konten-konten dengan lato-lato seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman ternyata jualan produk-produk kecantikan atau jualan produk yang memang fashion, itu pasti kan ada konten-konten yang memang bikin klik banget untuk si penontonnya gitu ya. Mungkin dari Karya juga ada bisa, mungkin ada sharing lagi gitu ya tentang si konten ini. Tapi kalau ada pertanyaan yang memang cukup banyak, mungkin kita bisa next dulu, baru nanti ya Karya ya mungkin secara kontennya. Boleh. Mungkin kita di sini dulu, kita next dulu ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, oke. Siap teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini lumayan juga yang menanya nih Kak Sigit. Kalau misalnya kita seller baru nih, kita baru punya akun. Baiknya itu kita harus bikin berapa konten dulu sih Kak, gitu. Konten short video tuh baiknya berapa sih untuk teman-teman yang baru ini? Oke, sorry Kebiat. Oke, jadi untuk sebaiknya berapa sih? Sebaiknya itu adalah minimal, kalau dari saya pribadi itu ngelihat seminggu sekali Karya. Karena kenapa seminggu sekali? Karena nantinya kita tuh teman-teman, kita bisa tahu datanya. Datanya itu gunanya buat apa? Nanti datanya itu, tadi kan saya lihat ada pertanyaan lanjut nih Karya. Ada pertanyaan yang mengenai jam-jam yang bagus untuk upload. Gitu ya. Jadi ada teman-teman seller yang nanya jam bagus untuk upload. Nah, alasan saya kenapa saya bilang minimal 1 short video sehari Karya, di mana di sini adalah ketika nanti ya teman-teman itu dalam sebulan bisa rutin, alhamdulillah misalnya katakan seperti itu, ada 30 video, berarti teman-teman itu punya 30 data sampel. 30 data sampel ini teman-teman lihat kira-kira follower mana sih? Bukan follower mana. Follower teman-teman atau viewer teman-teman di jam berapa yang memang kelihatannya itu kayak lagi banyak view-nya. Contoh katakanlah saya pernah posting di jam 7 malam, ternyata video saya yang view itu lebih sedikit dibandingkan kalau saya posting pagi Karya gitu. Karena saya ngelihat ternyata memang follower saya atau yang rata-rata yang nonton video saya itu ternyata aktifnya pagi gitu. Jadi manusia subuh bukan manusia senja gitu Karya. Mungkin kalau dari Karya juga ada tambahan terkait tadi juga perihal berapa minimalnya atau dari jamnya gitu ya. Karena Karya sendiri, balik lagi teman-teman, Karya ini sangat rajin loh untuk mengunggah konten-konten. Oke. Tadi benar ya teman-teman yang udah di-info sama Kak Sigit, baiknya sih setiap hari ya. Jadi kalau misalnya tadi
hitungannya kalau misalkan sebulan berarti kita udah ada modal 30 video yang bisa kita analisis gitu. Dari situ teman-teman bisa lihat juga ramenya di mana. Jujur aku juga melakukan hal itu teman-teman. Jadi aku mencoba upload video di jam yang berbeda gitu. Misalnya jam 2 siang, terus jam 4 sore gitu, terus malam gitu. Nah, biasanya ramenya tuh beda-beda juga nih. Kadang ada yang sepi, ada yang rame gitu ya. Itu wajar sih teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting kita konsisten aja. Dari situ baru aku terapkan lagi, oh berarti besok aku harus upload lagi nih di jam segini. Misalnya aku upload konten masak tuh di jam 4 sore, ya berarti besok-besok pas aku bikin video masak, jam 4 sore juga aku upload gitu. Atau misalnya pas aku upload video lagi jalan-jalan gitu, ramainya di jam 2 siang, ya berarti besoknya juga teman-teman aku uploadnya di jam yang sama kayak gitu. Jadi teman-teman untuk di awal di trial error itu teman-teman ya, termasuk aku, termasuk Kak Sigit, dicoba dulu, baru habis itu kita bisa ketemu pattern-nya itu seperti apa kayak gitu. Oke. Ada lagi nggak Kak Sigit yang mau ditambahin atau kita next question? Mungkin tambahan sedikit tadi terkait data saya tadi itu sembari baca-baca karya. Untuk koneksi saya kira-kira aman nggak ya? Atau patah-patah nih karya? Di aku sih aman sih. Mungkin aman, dari teman-teman boleh. Oke, mungkin sedikit teman-teman. Tadi juga ada yang nanya sih karya mengenai kira-kira berapa lama sih durasinya gitu. Iya, betul. Durasi yang baik tadi teman-teman. Jadi tadi kan saya juga udah infoin juga teman-teman itu tadi udah upload lah sehari misalkan katakanlah alhamdulillah sekali, tapi nggak sekali pun yang nggak masalah, misalkan seminggu teman-teman upload lah 5 short video atau 5 video gitu ya hari ya. Jadi nanti teman-teman tuh bisa kayak ngelihat tadi, bisa ngelihat data kira-kira di jam berapa. Terus yang kedua bisa ngelihat juga perihal durasinya. Katakanlah seperti ini, misalkan durasinya itu ternyata banyak penontonnya video ya teman-teman itu bikin yang kayak yang nonton itu di bawah misalkan semenit gitu atau di bawah 30 detik. Nah, artinya itu mungkin teman-teman bisa cobalah bikin short video kalau misalkan udah ada datanya kayak gitu kali ya. Bikinlah kayak short video yang durasinya misalkan 15 detik atau 10 detik yang singkat-singkat aja, yang padat-padat aja gitu. Kalau memang misalkan datanya berbunyi demikian. Tapi kalau nantinya misalkan katakanlah ada datanya ternyata oh saya banyak juga kok viewernya sampai detik ke 30 nih gitu ya. Nah itu teman-teman bisa durasinya ya maksimal 30 gitu aja mungkin. Atau mungkin saya bisa katakan sebenarnya yang saya lakukan secara pribadi sih ya karya ya. Kalau lagi nonton juga itu biasanya saya kasih waktu kesempatan dalam short video itu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nggak menarik saya next. Gitu kalau saya pribadi gitu. Jadi ini juga mungkin atau bisa 5 detik lagi tambah 5 detik lagi itu terserah sih. Tapi itu teman-teman bayangin aja kalau teman-teman juga jadi viewer 5 detik aja di awal kurang menarik nih Kak gitu. Udah next. Jadi teman-teman itu tadi balik lagi karya juga sempat bilang 3 detik awal itu teman-teman gunakan konten itu sebagai clickbait gitu. Mungkin dari karya ada perihal tambahan mengenai durasi Kak? Betul, untuk durasi sendiri dari namanya aja kita short video gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik diusahakan itu mungkin range-nya sekitar 15 detik sampai 30 detik gitu ya. Tapi balik lagi ke tipe konten yang teman-teman bikin gitu. Kadang kan kalau misalnya kita bikin tutorial atau misalnya masak atau misalnya teman-teman ada in my life sambil cross-selling produknya teman-teman kan nggak bisa tuh 30 detik aja gitu ya. Mungkin boleh diselipin 1-2 video yang 1 menit, tapi tetap di awal gimana teman-teman bikin caranya biar itu menarik ditonton sama audiensnya teman-teman. Kadang kan A Day in My Life ini lumayan menarik penonton sampai habis, karena kan kalau aku sih ya, nggak tahu kalau untuk teman-teman cenderung kepo nih, pengen tahu aja sih kegiatan orang-orang tuh ngapain sih teman-teman kalau misalkan lagi di mall, atau misalnya lagi makan apa, teman-teman bikin kontennya seperti apa. Kalau misalnya,
cuma review aja, itu aku pengalaman mungkin 30 detik cukup sih. Kayak misalnya tadi review parfum atau misalnya nunjukin ingredients segala macam, try on, OTD itu 15 detik sampai 30 detik cukup teman-teman ya untuk durasi. Gitu. Ada tambahan lain kasih Git atau kita next ke question lain? Kita bisa next lagi ke Oke, siap. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk si short video ini, apakah kita harus selalu cantumin keranjang kuning, Kak? Atau misalnya selang-seling aja? Baiknya gimana? Oke, jadi kalau dari saya, balik lagi teman-teman, TikTok Shop itu socio commerce. Jadi teman-teman itu adalah caranya adalah memasarkan produknya teman-teman melalui short video, melalui live streaming gitu. Jadi otomatis short video itu ketika nanti teman-teman ingin jualan, ya teman-teman cantumin otomatis gitu karya. Tapi balik lagi tadi karya juga ada singgung juga perihal tergantung kontennya gitu sih. Ya kan karya ya. Jadi nanti kalau memang nanti ya teman-teman ingin kayak bukan produk yang memang fokusnya penjualan, jadi katakanlah saya waktu itu kebetulan pernah nih karya ketemu salah satu seller gitu ya, dia itu jualan baju princess yang kayak dari Disney gitu ya. Itu dia ketika jualan fokus short videonya ke bajunya gitu ya karya, dia memang cantumin keranjang kuning, tapi ternyata di sisi lain dia tuh ternyata suka bikin short video yang berhubungan dengan parenting, dengan pendidikan anak gitu ya. Salah satunya misalkan kayak gimana sih cara handle anak biar nggak tantrum atau biar nggak kayak ngerengek gitu ya. Nah, di video tersebut dia nggak cantumin keranjang kuning, tapi lebih ke arah dia pakai baju atau dia pakai aksesoris produknya gitu ya, itu sebagai propertinya gitu. Jadi barangnya yang kita jual itu tetap kelihatan, tapi tidak ada produk kuningnya. Seperti itu juga bisa karya. Jadi memang lebih dikembalikan lagi ke kebutuhan teman-teman sebagai penjual. Mau itu memang keep terus ada keranjang kuning, it's okay. Selang-seling nggak apa-apa. Kalau nggak ada, ya jangan. Teman-teman kan jualan ya karya ya, gitu ya. Betul. Jadi pasti sarannya ya tetap masukin. Oke, dari karya gimana? Betul. Jadi tergantung tadi selain dari konten, teman-teman tergantung dari tujuan teman-teman bikin video itu sendiri apa gitu. Apakah mau menaikkan penjualan, apakah mau menaikkan followers, apakah mau menaikkan engagement audience gitu. Biasa kan kalau engagement itu dilihat dari komen, like, dan share gitu ya. Kalau bahasa anak TikTok tuh FLKS gitu ya, setahu aku ya. Follow, like, share gitu teman-teman ya. Itu Nah, kalau misalnya mau menaikkan penjualan ya berarti tadi kasih bilang masukin keranjang kuningnya. Jadi kan selain kita bikin si kontennya itu, teman-teman juga ada kesempatan atau membuka change untuk audiensnya itu membeli produknya teman-teman kayak gitu. Jadi diselang-seling boleh, dipasang terus juga boleh, tapi tetap relate ya sama kontennya teman-teman. Jangan misalnya udah panjang-panjang videonya terus misalnya nggak ada apa gitu. Gimana nih, kasih Git tambahan nggak? Apa mau lanjut? Kita langsung next aja karya. Kayak banyak yang lumayan seru-seru nih, pertanyaan makin bertingkat nih karya. Betul banget dari yang FYP, terus tadi tipe konten, durasi ya, terus keranjang kuning. Nah sekarang kita masuk ke musik gitu. Nah untuk teman-teman di sini ada yang nggak bisa menggunakan sound musik atau untuk video yang tidak bisa menggunakan sound musik atau suara alat musik, apakah bisa Kak? Alternatifnya apa ya selain suara musik gitu? Misalnya apa ya? Atau misalnya mau pakai musik nggak dari TikTok tuh bisa nggak sih Kak? Jadi original sound aja tuh ngaruh nggak sih ke audiensnya? Oke, jadi ini Kak Roni memang kayak kita cukup mencerna dulu ya karya kira-kira apa sih ya gitu ya. Jadi mungkin lebih tepatnya mungkin gini, kalau nanti teman-teman ingin menggunakan original sound gitu ya, seperti misalkan teman-teman pengen jualan by suaranya kayak Korigor nih ya, contoh misalkan, sorry ya teman-teman, misalkan kayak saya ngomongnya dideketin, jadi halo selamat malam teman-teman, saya lagi mau jualan produk nih, misalkan kayak gitu ya, sorry teman-teman, jadi misalkan kayak gitu, itu nggak apa-apa pakai suara sendiri. Tapi kalau nantinya, kalau teman-teman pakai original sound, tapi ternyata original soundnya di belakangnya gitu ya karya, ternyata ada musik,
atau ada sesuatu yang mempunyai copyright. Nah, itu harus diperhatikan lagi. Jadi nanti teman-teman kalau perihal musik, perihal suatu nada, sound yang memang katakanlah itu punya copyright, teman-teman itu harap diperhatikan lagi. Tapi kalau misalkan memang teman-teman pengen jualan by voice atau by sesuatu, itu bisa coba langsung aja, nggak masalah gitu. Itu nggak apa-apa, bisa kayak gitu. Tapi balik lagi, teman-teman juga harus bisa pastiin aja bahwa musik yang teman-teman ingin bukan cantumkan, ingin gunakan saat short video itu adalah untuk penjualan, itu adalah musik komersil, gitu sih Karya. Betul, betul sekali. Kalau misalnya nih teman-teman nemu sounds yang lagi viral, tapi itu tidak musik komersil, di bookmark dulu aja teman-teman. Kita kan nggak tahu ya misalkan kapan gitu itu jadi musik komersil, jadi teman-teman bisa pakai tuh musiknya kayak gitu. Tapi kalau untuk penjualan, memang khususnya ada keranjang kuning ya, karena kan itu akan dimoderasi dulu ya kontennya teman-teman. Harus menggunakan commercial sounds gitu yang official, jadi yang udah lulus copyright gitu ya, lulus sensor gitu. Oke, ada tambahan lagi nggak nih Kak Sigit? Kita lanjut, aman. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada yang nanya nih Kak, lebih bagus konten short video atau live streaming ya views-nya? Mengarah ke LS dikit-dikit nih Kak Sigit. Oke, sebenarnya Kak, ini Kak siapa tadi saya lupa. Bergeser dikit, Kak. Pringga kalau nggak salah. Kak siapa nih Kak? Pringga ya, Kak Pringga. Pringga. Kak Pringga. Sebenarnya balik lagi, TikTok Shop itu penjualannya adalah via short video dan live streaming. Kalau teman-teman seller ataupun Kak Pringga ini juga pengen cuan yang tinggi, lebih banyak, lebih maksimal, artinya gunakanlah kedua jalan itu atau kedua produk itu. Jadi teman-teman short video, lakukan juga live streaming. Kalau memang teman-teman katakanlah live streamingnya nggak bisa gitu ya setiap hari seperti seller-seller lainnya, teman-teman bisa lakukan aja live streamingnya biar rame. Buatlah misalkan di salah satu hari atau di 2 hari sekali, bukan 2 hari sekali, bilangnya seminggu ada 2 kali misalkan kayak gitu ya. Itu teman-teman bisa atur aja dan lakukan itu secara rutin agar teman-teman bisa tetap engage lagi gitu ya, engage lagi ke follower ataupun ke calon pembelinya teman-teman. Jadi biar gimana ya, biar lebih maksimal. Karena balik lagi teman-teman, short video itu teman-teman nggak bisa gunain yang namanya promo-promo tertentu atau tools-tools lainnya di TikTok Shop. Sedangkan kalau live streaming itu, teman-teman itu bisa kombinasiin lagi dengan beberapa fitur-fitur lainnya yang ada di TikTok Shop yang otomatis itu bisa larinya adalah ke penjualannya teman-teman. Jadi kombinasinya atau yang terbaiknya adalah teman-teman menggunakan keduanya ini secara seimbang, secara maksimal. Gitu sih Karya. Betul, betul teman-teman. Di TikTok itu kan jualannya serba konten teman-teman ya. Jadi kan kita memang menjualnya tuh konten. Salah satunya short video dan live streaming gitu. Jadi dua-duanya berperan penting nih dalam membangun tokonya teman-teman. Jadi nggak bisa apakah lebih penting short video, apakah lebih penting live streaming karena dia saling nyambung gitu. Di dalam short video juga teman-teman kan bisa bikin reminder, schedule kalau misalnya akan ada live nih di jam 7 malam atau misalnya giveaway khusus di live streaming kayak gitu-gitu kan tetap nyambungnya ke short video ya, sorry gitu. Jadi dua-duanya Hai, cukup apa penting ya, kabar? Kak Pringga Sudahkah ya. Anda berdonasi kirim pesan bulan ini? Yes, Gitu. betul. Kayaknya ada suara yang bocor nih ya kasih gitu. Ada suara bocor ya? Iya, ada suara yang bocor. Nggak apa-apa teman-teman ya. Oke. Sip. Kita lanjut. Lanjut ya. Nah, apakah kita harus bayar iklan atau misalnya harus promote dulu nih biar videonya tuh viral atau ada yang beli? Harus nggak sih kasih si promote itu? Sebenarnya gini, Kak Anonim ya, mungkin untuk teman-teman lainnya juga harus perhatikan. Gini, ini promote logo API ya, tepatnya Karya yang mungkin Anonim juga bisa cek juga di kontennya. Sebenarnya gini teman-teman, ini saya mungkin nanti teman-teman bisa coba cari kelasnya lagi, kelas webinar kita kan banyak serinya, ini juga kita share juga nih untuk di minggu ini kira-kira kita ada apa aja. Jadi gini teman-teman, promote itu memang membantu viral gitu ya, Karya, memang membantu viral. Tapi balik lagi, itu katakanlah sebenarnya kalau dalam sebuah mesin gitu ya, itu cuma gear pertama yang fungsinya itu untuk
menggerakkan di awal. Jadi nanti kalau sudah memang viral dari video yang dipromot, terus nantinya konten selanjutnya videonya teman-teman berarti turun viewernya, itu artinya ada yang salah sama, atau bukan ada yang salah sih, ada yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki lagi dari kontennya teman-teman gitu Karya. Karena balik lagi, promote itu atau ads itu fungsinya adalah memang spark kecil atau memberikan percikan kecil ke kontennya teman-teman gitu Karya, agar nantinya berharapnya adalah kalau memang si konten-konten selanjutnya itu menarik, memang bagus juga dan kayak apa ya, kayak engage banget gitu ya, lebih apa ya, lebih menjiwai atau lebih kayak menarik perhatian dari para penonton ya, itu pasti otomatis sambung lagi Karya, penontonnya itu akan kayak ngalir lagi ke arah sana lagi gitu. Jadi ads itu mungkin bisa teman-teman gunakan beberapa kali agar bisa meningkatkan gitu ya Karya, meningkatkan viewernya teman-teman terlebih dahulu, terus nantinya teman-teman sambil lihat lagi kontennya teman-teman itu perbaiki terus, tingkatin terus, dan nantinya teman-teman insya Allah gitu ya, mudah-mudahan itu dapatlah goal yang kayak stabil viewernya dan juga angkanya gede. Gitu sih mungkin Karya. Oke, siap tuh teman-teman ya. Jadi apa namanya, kalau si promote itu lebih kayak tadi percikan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai feature promote gitu ya, yang logonya API itu atau promosi, dipastiin dulu kontennya teman-teman tuh memang bagus atau memang mengundang si orang-orang itu untuk follow gitu. Jadi follow dulu biar nanti apa namanya, teman-teman tuh mendapatkan dari si promosi itu. Jangan misalnya kontennya tapi teman-teman udah pakein promosi, karena menurut aku cukup sayang gitu ya gitu, karena misalnya si kontennya itu tidak dimaksimalkan dengan baik tapi udah dipromot aja gitu. Jadi ya udah, nggak apa-apa dimaksimalin dulu aja kontennya. Nih kira-kira konten bisa membuat percikan api nih untuk audiensnya, ya udah nggak apa-apa kalau emang yakin dipromot aja dengan budget sesuai dengan teman-teman kayak gitu. Ada tambahan lain ke Sigit? Atau kita bisa coba cek next question nih? Kita next question dulu. Mungkin ini ada satu dari Kak Calvin, mungkin ya Karya. Kita bisa coba bahas gitu ya. Kita coba bantu sedikit nih secara konten gitu ya. Kira-kira. Sebenarnya kalau dari Kak Calvin ini mungkin teman-teman lainnya juga ya gitu ya. Kira-kira Kak kita itu jualan produk-produk yang katakanlah susah nih Kak buat cari idenya gitu ya Karya ya. Misalkan dari Kak Calvin ini adalah fragrance itu, mungkin kalau saya nggak salah tangkap, fragrance di sini lebih ke arah minyak wangi mungkin ya Karya ya, betul ya? Yes, minyak wangi betul. gitu ya, bukan pengharum ruangan ya gitu ya. Jadi lebih ke arah minyak wangi. Oke, tapi nggak apa-apa gini. Ini nggak banyak contoh kontennya gitu yang bisa ditiru. Konten-konten yang relate itu kayak gimana? Mungkin kayak bisa juga aja gitu. Kayak bikinlah konten-konten yang katakanlah berdasarkan kepribadian gitu. Misalkan ini adalah minyak wangi yang menunjukkan kepribadian ganda, misalkan kayak gitu. Katakanlah seperti itu. Atau misalkan ada kepribadian misalkan berdasarkan zodiak gitu. Berdasarkan zodiak. Ternyata yang Scorpio nih seperti ini, yang Taurus seperti ini gitu ya. Karakternya tuh kayak gini. Nah, teman-teman itu sebenarnya itu kita jualan by mainin perasaan, bukan mainin perasaan, PHP Karya ya, gue sih sebenarnya lebih karena mainin emosionalnya penonton ya, betul Karya, lebih kayak emosionalnya penonton. Jadi bisa buat yang konten seperti itu, atau misalkan tuh juga bisa bikin yang kayak konten-konten hiburan lainnya yang kayak lagi cuci tangan, terus misalkan kayak kepret pas lagi kepret ternyata check out gitu ya. Apa sih bahasanya, bukan kepret, apa ya bahasa Indonesianya, apa sih Karya? Basin air gitu ya, secara gini splash gitu ya, splash gitu ya. Terus ternyata air, cipratan airnya itu ke HP gitu, terus ternyata ntar check out nih gitu, atau lagi ngapain. Nah itu bisa aja kayak gitu teman-teman. Tadi juga ada yang produk rumah tangga misalnya seperti itu, dia jualan rak gitu. Misalkan kakak misalkan bikin aja konten yang tadi, balik lagi, saya udah beli banyak barang buat menuhin interior rumah saya gitu, tapi
ternyata saya dimarahin atau saya teringat pepatah dari Phuket gitu, atau dari pepatah dari Cina yang kasarnya saya juga nggak tahu itu ngomong apa gitu, bukannya antara sedih atau miris, itu kan sebenarnya bisa aja kayak gitu gitu. Jadi memang yang kayak gitu teman-teman bisa coba kira-kira aja gitu, main santai aja di bawah kayak aduh gimana nih cara bikin konten gitu ya. Sebenarnya nggak perlu, teman-teman Betul. bikin aja. Kreativitas akan muncul ketika nanti teman-teman santai gitu sih Karya. Betul. Betul banget tuh teman-teman tadi yang apa namanya fragrance berdasarkan kepribadian tadi ya zodiak. Kita kan tahu teman-teman ya, aku sih ini nggak tahu kalau misalnya teman-teman lain itu suka misalnya kalau baca zodiak atau misalnya MBTI gitu-gitu ya teman-teman. Nah teman-teman kaitin aja gitu misalnya di situ parfum khusus ekstrovert tuh wanginya kayak gimana gitu, atau misalkan sekarang lagi zaman konser nih. Nah teman-teman boleh misalnya parfum untuk ketemu Jennie Blackpink kayak gitu-gitu kan lumayan ini ya teman-teman ya, mengundang percikan api gitu untuk audiensnya. Jadi seperti itu gitu. Kadang tuh konten yang relate dengan kehidupan sehari-hari yang biasanya disukain oleh masyarakat gitu. Tadi yang udah kasih Git bilang kayak yang lucu-lucu atau misalnya yang biasa teman-teman praktekin. Kalau misalnya lagi ada ide atau gimana langsung aja teman-teman draft coret-coret di notes-nya teman-teman atau di buku biar nggak lupa kayak gitu. Oke, siap. Ada lagi nggak nih kasih Git sebelum kita Oke, tadi agak bata-bata mungkin gimana? Tadi sorry Karya gimana? Boleh ulangi? Tadi udah apa namanya kita kan udah bahas semua, udah jawab semua pertanyaan teman-teman dari mulai FYP, terus juga durasi, terus juga hari, terus juga keranjang kuning, musik, sama tadi beberapa sedikit ide konten ya gitu. Nah dari Kak Sigit nih ada yang mau disampaikan lagi nggak ke teman-teman gitu ya? Yang mau Khususnya untuk disampaikan hari mungkin ini. ke teman-teman jangan sampai lupa buat ikutan webinar kita. Karena Hmm, nantinya juga banyak banget nih teman-teman materi yang sebenarnya teman-teman bisa dapetin lewat webinar kita atau lewat Seller Academy gitu ya. Teman-teman itu sebenarnya juga bisa betul. lihat bukan penampakan, lihat videonya Karya ini gitu ya. Di salah satu mungkin kalau saya nggak salah saya itu tentang video penjelasan apa ya Karya? Penjelasan regulasi mengenai redirect traffic gitu ya. Teman-teman itu Iya, juga iya, iya. coba baca-baca lagi, nonton-nonton lagi. Mungkin teman-teman yang pernah lihat short videonya di TikTok, TikTok Sell with TikTok ya Karya, Sell with TikTok itu ada Betul, mungkin ada penampakan Karya juga gitu ya ternyata di buat teman-teman gitu ya karena betul, banyak betul, banget. betul, betul Ada teman-teman. juga ada Kak Erni, ada Kak Ahmad, ada Kak Betul. Isan. Yang teman-teman bisa maksimalin lagi penjualan teman-teman, bisa lebih paham lagi regulasi. Ingat teman-teman, teman-teman jangan pernah capek belajar yang namanya regulasi. Jangan sampai teman-teman ingin jualan lancar tapi justru tersendat-sendat atau buntung gitu sih Karya. Betul, betul teman-teman. Jadi short video penting, tapi kita tahu dulu dasarnya kayak gimana, regulasi seperti apa. Bisa cek di Seller Academy juga, atau di newsletter Kasih Gici biasanya juga ada, atau di TikTok Sell with TikTok Shop _ID itu ada video aku. Biasanya aku tuh bahas tentang violation atau pelanggaran-pelanggaran gitu, teman-teman bisa nonton. Kan kalau di video TikTok tuh bisa di save ya, di bookmark ya. Udah di apa namanya di save aja gitu. Selain teman-teman ikut webinar, biasa kan kalau webinar tuh kupas tuntas tuh materi-materinya gitu. Terima kasih tadi yang udah bilang keren banget materinya, terima kasih ya Kak gitu. Jadi besok nih di apa namanya tadi kan hari ini kita udah kasih ilmu dasar tentang short videonya. Nah, besok jam 4 itu kita ada praktik terbaik short video e-commerce. Kalau nggak salah, nanti speakernya itu dari teman aku juga yang biasa bikin konten-konten short video yang super-super viral gitu. Jadi teman-teman bisa ikut, mungkin tanya-tanya juga ke dia tips and triknya seperti apa, kayak gitu. Oke, akhir kata Kak Sigit mungkin pantun atau motivasi atau misalnya kesan dan pesan gitu, request lagu juga boleh. Oke, oke. Apa ya? Kata-kata terakhir sebelum kita menutup kelas ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, mungkin tambahan aja teman-teman jaga kesehatan juga karena lagi pergantian musim gitu ya Karya ya. Lagi pergantian musim, jangan sampai teman-teman jatuh sakit, nggak bisa ngonten, nggak bisa jualan, nggak bisa live streaming gitu sih.
Siap, betul sekali teman-teman. Kalau gitu, terima kasih semuanya sudah join di webinar TikTok Shop hari ini. Jangan lupa terus ikuti setiap harinya biar mendapatkan ilmu yang super duper bermanfaat. Sampai ketemu lagi teman-teman ya sama aku, mungkin sama Kak Sigit juga di lain waktu. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih Dadah. teman-teman. Dadah.